akan diambil cara supaya membatalkan pemilu. Kan dari awal kita tahu bahwa upaya perpanjangan, upaya penundaan itu karena istana tidak punya calon, itu intinya tuh. Kalau istana punya calon, nggak ada yang ngomelin Anies, biarin aja. Toh kita udah punya calon yang betul-betul 2 kali lipat suaranya. Jadi sebetulnya dari awal publik udah merasa kalau Pak Jokowi kasih endorse, itu artinya orang yang di endorse Pak Jokowi itu kualitasnya akan sama, bahkan jauh lebih rendah dari Jokowi. Kita harus bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih luas. Buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Kalau saya lihat, kalau misalnya Ganjar, Erick Thohir, Prabowo, elektabilitasnya udah tinggi, dan Jokowi punya preferensi pada 3 orang ini, maka mau di kampanye dimanapun pasti diiyakan tuh, karena nggak beli lagi. Tapi saya kira dalam hitungan saya, Pak Jokowi atau tim Pak Jokowi menghitung bahwa udah di endorse pun nama Ganjar nggak bisa mencapai 30% itu. Dan diam-diam Anies naik terus perlahan tuh. Jadi Anies tetap akan susul Ganjar. Nah, crossfire itu yang tidak diinginkan sebetulnya tuh. Jadi ini dibikin. Jadi setiap kali kita lihat ada larangan pada Anies, itu pertanda elektabilitas Anies lagi tinggi tuh. Kita tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu, baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi. Tidak, itu bukan Nasdem. Tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita harus arif dan bijaksana. Anies sudah dihujat di mana-mana, di mana dicorok TV atau di mana saya dapat tadi barusan dikirimin orang minta komentar, "Rock, ini gimana nih corok TV ini menghajar Anies terus menerus setiap dua hari sekali apa ada orang, gue nggak peduli lah, gue nggak lihat itu." Cuman tetap terlihat bahwa ada kepanikan tuh. Jadi Anies hendak dibatalkan, padahal sebetulnya yang menjadi soal adalah cari penantang Anies yang bermutu. Nasdem masih banyak stok senyumnya. Nasdem harus terbiasa dengan humor, dengan canda, dan tertawa dan berpolitik dengan sukaria. Itu jauh lebih baik. Paling masuk akal itu justru Pak Jokowi punya ide itu, bahwa kalau nggak nyampe 30%, maka pemilu kita berpikir ulang untuk bikin aturan pemilu, bahwa jalin apa nggak pemilu. Jadi bilang aja bahwa yang nggak nyampe 30% udah nggak usah ikut-ikut deh. Itu artinya nggak akan ada yang nyampe sekarang tuh berarti. Semuanya sudah diatur sedemikian rapi supaya Anies jangan sampai jadi presiden. Warta Ekonomi, Jakarta. Jurnalis FNN Hersubenu Arif menilai bahwa Presiden Joko Widodo marah besar dengan Surya Paloh atas keputusannya mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang diusung oleh Partai Nasdem. Coba bayangkan, ini sebenarnya kan sudah diatur sedemikian rapinya untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jangan sampai menjadi presiden, ujar Hersubenu dalam akun YouTube Hersubenu Point, Senin, dalam kurung 26/12/2022. Menurutnya, hal tersebut terlihat mulai dari penundaan pemilihan kepala daerah, di mana harusnya pada 2022. Pasalnya, setelah menyelesaikan jabatan di periode pertama, Anies berpeluang untuk maju lagi di Pilkada DKI tahun 2022. Bukan hanya maju, tetapi Anies juga memiliki potensi menang cukup besar karena adanya dukungan dan dianggap sukses sebagai gubernur DKI pada periode pertama. Kalau dia terpilih lagi, berarti tahun 2022 sampai 2024, Anies masih punya panggung sebagai gubernur DKI dan bisa saja saat itu dia tidak menyelesaikan jabatannya dan dia maju kepada Pilpres 2024, ujarnya. Kalau Anies misalkan terpilih lagi,
jadi gubernur DKI Jakarta lagi, ini kan citra Anies makin kuat dan dia akan masih tetap punya panggung, imbuhnya. Tetapi penundaan pilkada malah memberikan keleluasaan kepadanya untuk melakukan safari politik di berbagai kota dan daerah yang diklaim mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat daerah. Ini membuat Pak Jokowi sangat kesal karena semua ini gara-gara Nasdem. Orang yang sudah dihilangkan panggungnya tiba-tiba disediakan panggung baru, ungkapnya.